Sidang perdana yang digelar di Ruang Kartika ini, beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Siska Kristina. Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026. Terdakwa Santoso Utomo Ciu, tampak hadir tanpa mengenakan rompi tahanan, yang memicu dugaan bahwa dirinya berstatus sebagai tahanan kota. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut kasus bermula dari penggeledahan Bareskrim Polri di gudang terdakwa di kawasan Margomulyo, Surabaya, pada September tahun lalu. Tingginya peredaran produk merek Unistren dan RRT milik terdakwa, diketahui tidak memiliki SPP TSNI. Tak hanya masalah izin, hasil uji laboratorium BSPJI Surabaya juga menyatakan, produk kawat baja ini gagal memenuhi parameter uji tarik dan ketebalan lapisan. Sehingga sangat berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. Yang berada di Jalan Margomulyo nomor 46 Blok A 8 Kelurahan Rambak Sarjoso Kecamatan Sumbawa Kota Surabaya. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2025 sekitar jam 3 sore tim unit 2 Subdit 1 di Bareskrim Polri melakukan pengecekan di sebuah gudang milik PT Bintang Pusat Enterprise yang berangkat di Jalan Margomulyo, Surabaya. Kemudian dari sebuah penggeledahan, petugas mendapati adanya kegiatan yang juga melakukan penjualan dan pembelian tarif baja merek tanpa SNI dengan merek Unistran dan merek RRT dengan berbagai macam ukuran milik PT Bintang Pusat Enterprise PT BPI. Bahwa PT Bintang Pusat Enterprise didirikan berdasarkan akte pendirian perusahaan terbatas nomor 8 tanggal 2 Maret 2017 yang disebutkan dalam akte sedikit Mutiara Wijaya Notaris di Surabaya. Bahwa sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing jabatan, maka awalnya staf menteri PT Bintang Persada Indonesia yaitu menawarkan produk milik PT Bintang Persada kepada konsumen dengan membawa brosur atau katalog. Biasanya saksi berkeliling ke perusahaan di sekitar Surabaya, Pasuruan, dan Pandaan dengan proses pemesanan oleh konsumen dilakukan kepada saksi Teguh Santoso dengan cara konsumen mengirimkan request order melalui perusahaan atau aplikasi WhatsApp. Kemudian pesanan ini saksi Teguh Santoso teruskan kepada saksi Andre untuk diproses. Bahwa kemudian terdakwa melakukan penjualan kembali tarif listrik baja merek tersebut kepada para konsumennya menggunakan merek sendiri yaitu merek Unistran dan RRT, namun terdakwa tidak mendaftarkan merek dan tidak memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau SPPT SNI. Bahwa perbuatan terdakwa jatuh dan diancam pidana dalam pasal 62 Junto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Junto lampiran 1 nomor 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang pemeriksaan pidana atau kedua dengan unsur dengan sengaja memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara dilakukan secara wajib di bidang industri. Perbuatan terdakwa bagaimana jatuh dan diancam dan dakwaan kedua pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Junto lampiran 1 nomor 104 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyusupan pidana. Atau dakwaan ketiga yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya dibekukan sementara atau dicabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, diancam dan jatuh dalam pasal 109 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Junto lampiran 1 nomor 162 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyusupan pidana jaksa. Dalam persidangan, Santoso disorot karena hadir tanpa rompi tahanan kejaksaan, mengindikasikan statusnya sebagai tahanan kota. JPU menjerat terdakwa dengan dakwaan alternatif pasal berlapis, di antaranya Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3/2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 20/2014 tentang Standarisasi, serta Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.